Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Saya Ibnu Laila dari kelas 1 Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah YIN Purwokerto dengan NIM 2017102163. Di video kali ini saya akan meresum mata kuliah Ulumul Hadis tentang mengklarifikasi hadis dari aspek bentuk dan sumbernya. Nah, klarifikasi hadis jika dilihat dari aspek bentuknya, ada yang namanya hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis sifati, dan hadis hamli. Hadis qauli adalah seluruh hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Khusus untuk bagi para ulama usul fikih, hadis qauli adalah seluruh perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil untuk menentukan hukum syarat. Contoh hadis qauli: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW fil bahri hawa tahuru ma'uhul hilul maitatu ahrajahul arba'ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang laut, artinya airnya adalah suci dan pakannya adalah halal. Jadi beliau perawi Abu Hurairah yang mendengar sendiri bahwa Rasulullah berkata atau bersabda. Nah, ini kan ucapan. Maka dari itu hadis ini namanya hadis qauli. Dan jika dilihat dari persepsi ulama fikih, ini bisa menjadi suatu hukum syarat sebagai sumber dalil yang valid. Hadis fi'li yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yang bisa dijadikan suatu contoh teladan, dalil untuk menetapkan hukum syarat atau pelaksanaan suatu ibadah. Umpamanya tata cara pelaksanaan ibadah sholat, haji, dan lainnya. Tentang cara pelaksanaan sholat, salah satunya dicontohkan Rasulullah SAW adalah cara mengangkat tangan ketika takbir di dalam sholat. Dan Abdullah ibnu Umar qala ra'aitu Rasulullah SAW idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibayhi wa kana yaf'alu dzalika hina yuqabbaru ar-ruku'i. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila beliau berdiri melaksanakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setentang kedua bahunya. Dan hal tersebut beliau lakukan ketika bertakbir hendak rukuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak berucap atau bersabda. Jadi beliau langsung bertindak bagaimana posisinya ketika sholat, seperti itu. Kemudian ditangkap oleh sahabat dan menjadikan tindakan beliau ini sebagai suatu dalil sumber hukum yang valid. Kemudian hadis takriri, yaitu diamnya Rasulullah SAW dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau dan hal tersebut diketahuinya. Ada kalanya dengan pernyataan, persetujuan atau penilaian baik dari beliau, dan ada kalanya mengingkari Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a minal ahzabi la yusallanna ahadul asra illa fi bani Quraidah fa adrakahumul asru fi tariqi faqala ba'du la yusalla hatta na'tiyaha faqala ba'du bal yusalla lam yurad min dzalika fadzikra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'anna wahidan minhu. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang berkata pada hari peperangan Ahzab,
Nabi SAW bersabda, janganlah seorang pun melakukan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat melaksanakan sholat asar di perjalanan. Sebagian mereka berkata, kami tidak melakukan sholat sehingga kami sampai di perkampungan tersebut. Dan sebagian yang lain mengatakan, justru kami melakukan sholat pada waktunya. Karena beliau tidak memaksudkan yang demikian pada kami, kemudian perbedaan pemahaman tersebut disampaikan pada Nabi SAW, dan Nabi tidak menyalahkan siapapun di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut terlihat bahwa sebagian sahabat ada yang memahami larangan tersebut sesuai dengan teks hadisnya, sehingga mereka tidak melakukan sholat asar kecuali sesudah sampai di perkampungan Bani Quraidah yang waktunya ketika itu memasuki masjid. Sebagian pihak lagi mereka tetap melakukan sholat asar, memaknai teks hadis ini sebagai suatu bentuk peringatan kepada para sahabat bahwa agar segera lekas ke kampung Bani Quraidah. Jadi sahabat-sahabat tetap melakukan sholat pada waktu yang tepat. Nah, bagaimana mengapa? Rasulullah SAW melihat istihad dari para sahabat-sahabat. Ini kan perbedaan tafsiran. Beliau sama sekali tidak menyalahkan pihak manapun, namun beliau mengakuinya. Nah, inilah yang disebut dengan takrir benar. Hadis sifati atau ahwali adalah hadis yang berupa hal ikhwan Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyangkut sifat-sifat dari kepribadian serta keadaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, an Abi Ishaq qala sami'tul Baro'a yaqulu kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsana nasi wajhan wa ahsana khuluqan laisa bitawilil baini wala bil qasiri. Diriwayatkan dari Abu Ishaq yang mendengar Al-Bara berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tampan wajahnya, paling baik akhlaknya, postur fisik beliau tidak tinggi dan juga tidak pendek. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini kan menerangkan tentang fisik beliau seperti apa, akhlaknya seperti apa, wajah setampan apa. Nah, ini berarti termasuk hadis ahwali atau sifati. Hadis hammi adalah hadis yang berhubungan keinginan atau rencana yang dilakukan oleh Nabi SAW namun tidak terrealisasi. Contohnya, keinginan beliau untuk berpuasa tanggal 9 Asyura.